Di jalan ini dulu pernah dibangun rel kereta api. Untuk yang pernah di Cupak menyaksikan pawai Romusa, tragedi Logas. Tragedi Logas berawal dari pengumuman yang disampaikan lewat canang bahwa telah dibuka tambak emas baru di Logas. Siapapun yang berminat agar dapat berkumpul di Pasar Cupak. Bagi pemuda Cupak yang baru saja terlepas dari penjajahan Belanda, melihat ini adalah kesempatan baik untuk bekerja. Dengan penuh semangat, para pemuda-pemuda ini hadir berkumpul. Sesampai di lokasi, ternyata mereka tidaklah bekerja di tendoang emas seperti yang dijanjikan. Tapi mereka dijadikan pekerja paksa untuk membangun rel kereta api dari Muaro Sejunjung ke Pekanbaru. Jika menolak, serdadu Jepang tidak akan segan-segan untuk menembak mereka hingga mati. Logas adalah sebuah daerah pertambangan emas yang hendak dibuka dan dijangkau oleh Jepang di masa penjajahannya. Tak hanya di Cupak, para pekerja paksa Romusa yang didatangkan dari berbagai daerah di Sumatera, Jawa, dan orang Belanda yang menjadi tawanan perang dipaksa untuk membuka jalan, menebang pohon, memotong bukit, dan selanjutnya memasang rel kereta. Rel-rel kereta ini dipasang di tengah hutan perawan yang tak pernah dijamah oleh manusia, penuh duri dan belukar, dan tentunya banyak binatang buas yang selalu mengintai mereka. Sebelum Perang Dunia Kedua, pemerintah kolonial Belanda, tepatnya awal tahun 1920-an, telah membuat rencana pembangunan jaringan jalan rel kereta api yang menghubungkan pantai timur dan pantai barat Sumatera. Akhirnya akan meliputi seluruh pulau Sumatera. Jaringan rel kereta api itu berguna untuk mengangkut hasil tambang batu bara dari Sawah Lunto, Sumatera Barat, yang direncanakan tidak diangkut melalui Samudra Hindia, mengingat banyaknya rintangan perang yang akan dihadapi bila Belanda tetap melalui Samudra Hindia. Namun karena berbagai hal, pemerintah pusat di Belanda belum tertarik untuk melanjuti rencana ini. Pada tahun 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang. Sementara rencana pembangunan rel kereta api ini belum mulai dilaksanakan. Ketika penguasa militer Jepang mengetahui rencana pembangunan jalur kereta api ini, mereka melihatnya sebagai jalan keluar persoalan yang mereka hadapi. Jalan kereta api baru itu akan memperluas jaringan sepanjang 215 km ke pelabuhan Pekanbaru. Dari sana, melalui Sungai Siak akan mudah mencapai Selat Malaka. Dalam pengerjaan jalur kereta api Pekanbaru Muaro ini, menggunakan ribuan para pekerja yang berasal dari berbagai negara. Menurut laporan Palang Merah Internasional, sekitar 80.000 dari 102.300 orang Romusa yang didatangkan dari Jawa meninggal, dan sekitar 700 orang tawanan perang Eropa meninggal. Diperkirakan sekitar 10.000 Romusa dikuburkan sepanjang jalan rel di tengah belantara Sumatera, meski tidak akan ada yang tahu jumlah pastinya. Sehingga jalur kereta api ini dikenal juga sebagai jalur kereta api maut Sumatera. Ada juga yang menyebutnya Pekanbaru Railline. Seorang penulis Belanda menyebutnya The Pekanbaru Dead Railway. Di belakang saya adalah jalur dulu pembangunan rel kereta api waktu tragedi Logas yang sering dipentaskan oleh orang Cupak dalam teater saat pawai Karnaval 17 Agustus, tragedi Logas. Pembangunannya itu di jalur ini. Ini jalannya. Oke. Sekarang sudah menjadi jalan aspal beton. Disinilah kawasan yang oleh orang Cupak diyakini lokasi tragedi Logas atau orang Cupak sering menyebutnya Loge. Bahkan menjadi pameo di Cupak, kanai Loge atau kanai tipu atau kanai jebak.